Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 354. Kalau suatu saat Mas melakukan kesalahan. Lirih Din. Apa kamu akan menghukum Mas, sayang? Telepon seketika sunyi. Hanya bunyi detak waktu yang berjalan begitu lambat. Lalu terdengar satu helaan napas panjang dari Azarin, berar, seperti menahan beban berton-ton di dadanya. Kesalahan seperti apa, Mas? Tanyanya tenang, tetapi nada suaranya mengandung luka. Karena banyak hal yang masih bisa aku maafkan. Selain satu, pengkhianatan. Din menutup mata, menyesap kalimat itu perlahan, sampai suara Azarin terdengar kembali. Aku bukan perempuan yang sempurna. Tapi aku selalu berusaha mencintai dengan penuh, dan memaafkan dengan utuh. Mas bisa salah. Semua manusia bisa. Tapi selama Mas jujur dan tidak mengundang orang ketiga masuk dalam rumah kita, maka tak ada alasan bagiku untuk pergi. Din terdiam. Aku bukan istri yang akan menghukum suaminya karena gagal jadi pahlawan setiap hari. Tapi aku istri yang akan lelah, jika tidak dianggap penting, jika hatiku dikhianati oleh cinta yang dibagi-bagi. Tangannya gemetar. Din tak tahu harus berkata apa. Hatinya sesak bukan main. Jadi, Mas. Suara Azarin kembali lembut, tetapi syarat ketegasan. Jika kamu pernah jatuh, katakan. Kalau kamu tersesat, temui aku. Tapi jangan pernah sembunyikan orang lain di balik punggungmu, lalu berkata kamu melindungi. Din memejamkan mata. Air matanya menetes, diam-diam, tetapi langsung dia seka dengan cepat, lalu mengusap wajahnya yang terasa panas. Iya, sayang. Lirih Din menatap langit senja dari balik jendela rumah sakit. Aku akan tetap mengingat semua pesanmu, permintaanmu, dan juga menjaga hatiku. Aku akan tetap menjadi suami yang kamu doakan setiap hari. Ada jeda sesaat sebelum suara Azarin kembali terdengar, lembut seperti embun pagi, namun mengandung kekuatan seperti akar yang menancap dalam. Terima kasih, Mas. Karena setidaknya kamu masih memilih untuk mengingat. Din memejamkan mata. Dia tahu, di seberang sana, istrinya juga sedang menahan air mata. Jagalah hatimu, Mas, sebab disitulah aku tinggal, bahkan saat tubuh kita berjauhan. Jangan biarkan siapapun masuk, meski pintunya terbuka. Karena cinta bukan tentang siapa yang hadir saat kamu kuat, tapi siapa yang tetap tinggal saat kamu paling lemah. Din akhirnya tak kuasa membalas. Hanya napas beratnya yang menjadi jawaban. Dia tahu, perempuan yang dia cintai ini bukan hanya seorang istri. Namun cermin nurani, yang mengingatkannya pada Tuhan saat dia mulai goyah. Doakan Mas, ya. Bisik Din, hampir tak terdengar. 49. Selalu, jawab Azarin pelan. Karena mencintaimu adalah ibadah terpanjang yang pernah aku niatkan. Sementara itu, Azarin duduk di dekat jendela kamar, menatap kosong ke arah langit yang mulai gelap. Ponselnya masih tergenggam di atas pangkuan, namun pikirannya melayang jauh. Kata-kata Din tadi, terasa berbeda. Penuh cinta, tetapi juga seperti permintaan maaf. Seperti sebuah pamit yang tertunda. Hatinya berdesir aneh. Ada yang mengganjal, meski tak bisa dia jelaskan dengan logika. Apa yang sebenarnya terjadi di Mesir? Kenapa Din terdengar seperti sedang menahan sesuatu yang besar? Pertanyaan-pertanyaan itu masih berkecamuk dalam kepalanya, berputar tanpa jawaban. Hingga tiba-tiba suara langkah kaki kecil membuyarkan lamunannya. Bunda. Suara itu datang dengan semangat ceria. Alina, putri kecilnya, berlari pelan lalu memeluk Azarin dari samping. Tangannya yang mungil melingkar erat di pinggang sang bunda. Azarin sontak menoleh dan tersenyum. Senyum yang tak sampai ke mata, tetapi cukup hangat untuk membuat Alina merasa nyaman. Iya, sayang. Bisiknya,
mengusap rambut anak itu dengan lembut. "Kenapa? Aku udah sembuh, Bun," jawab Alina ceria. "Boleh main lagi besok." Azarin menarik napas panjang. "Kalau dokter sudah izinkan, ya, Bunda juga harus pastiin kamu cukup istirahat dulu." Alina mengangguk-angguk patuh, sebelum bersandar di pangkuan Azarin. Suasana menjadi hening kembali, hanya terdengar detak jam dinding dan bisikan angin dari jendela yang sedikit terbuka. Azarin menatap wajah anaknya dalam diam. Perlahan, dia meraih ponsel di pangkuannya, memandangi nama "suamiku" yang masih tercatat sebagai panggilan terakhir. Bibirnya bergetar, tetapi tak ada kata yang keluar. "Ya Allah, lindungi suamiku," doanya dalam hati. Jika dia sedang diuji, kuatkan dia. Jika dia harus memilih, tuntun hatinya. Dan jika aku harus terluka, beri aku kekuatan untuk tetap sabar demi anak ini. Alina tiba-tiba bergumam lirih. "Bunda, nanti ayah pulang, kan?" Azarin menatap anaknya, menahan embun di matanya. "Iya, sayang. Ayah pasti pulang. Karena ayah sayang sama kita." Namun, di dalam hatinya, Azarin sendiri belum tahu, apakah kepulangan itu akan membawa kabar baik, atau luka yang baru. Azarin mengusap rambut Alina perlahan, mencoba menetapkan senyumnya yang sempat goyah. Gadis kecil itu masih mendongak, menatap wajah bundanya yang tampak lelah, tetapi tetap indah. "Tapi kenapa muka bunda sedih?" tanya Alina polos, jari-jarinya menyentuh pipi Azarin yang lembut. Azarin tersentak pelan. Dia menarik napas dalam, lalu meraih putrinya dalam pelukan. "Bunda gak sedih, sayang. Bunda cuma kangen sama ayah," bisiknya, meski jauh di dalam dada, rasa itu lebih dari sekadar rindu. Alina tersenyum, lalu berkata dengan riang, "Nanti kita video call ayah lagi, ya? Biar bunda gak kangen." Azarin mengangguk, air matanya nyaris jatuh namun cepat dia tahan. Dia tak ingin Alina tahu, bahwa hatinya sedang digerogoti kekhawatiran yang tak bisa dijelaskan. Dia menatap keluar jendela lagi, memeluk Alina lebih erat, seolah di sanalah dia menemukan kekuatan untuk bertahan. Dalam benaknya, suara Din terngiang kembali, tentang kesalahan, tentang janji yang mungkin suatu hari diuji. 50. "Apa yang sedang kamu sembunyikan dariku, Mas?" batinnya lirih. Namun bukan Azarin namanya jika mudah goyah. Dia mengecup kening Alina, lalu berkata lembut, "Yuk, siap-siap main ke rumah nenek Herlina." Alina bersorak kecil, mengangguk semangat. Sejak Din pergi, Azarin lebih sering berada di rumah sang ibu, entah pagi atau sore dia menyempatkan waktu ke sana. Tetapi sejak Alina sakit, dia memutuskan tidak ke sana dulu. Langit hangat sore, perlahan berganti dengan warna jingga, ketika mobil sederhana berhenti di depan rumah bertingkat milik Umi Herlina. Rumah itu tampak tenang, sederhana, namun dipenuhi aura sejuk khas hunian seorang ibu yang terbiasa hidup dengan kesabaran. Cahaya lampu taman menerangi jalur paving yang bersih dan rapi, sementara suara air dari selang terdengar samar di antara semilir angin yang mulai dingin. Azarin turun lebih dulu, melangkah perlahan dengan langkah hati-hati. Perutnya yang membuncit karena kehamilan 4 bulan cukup menyita tenaga. Bukan hanya satu, tetapi 2 nyawa sedang bernaung di dalam tubuhnya, kehadiran bayi kembar yang membuat tubuhnya lebih cepat merasa berat. Di sampingnya, Alina dengan ceria melompat turun dari mobil. Gadis kecil itu berlari kecil ke arah taman depan, di mana seorang wanita parubaya dengan jilbab panjang dan selang air di tangannya tengah menyiram bunga-bunga mawar dan melati yang tampak segar. "Nenek!" seru Alina riang. Herlina menoleh. Senyum lembut langsung merekah di wajahnya yang penuh kasih. Tangan kirinya menurunkan selang, sementara tangan kanannya terbuka menyambut cucu dan anak bungsunya. Azarin tersenyum di balik cadarnya.
Dia menyentuh tangan ibunya dengan penuh hormat, membungkukkan badan perlahan. Tangan sang ibu masih basah oleh air, dingin, dan penuh cinta. Sementara Alina tak kalah sopan, mencium tangan sang nenek dengan lincah. Herlina mengusap kepala cucunya dengan lembut, lalu menatap Azarin dengan sorot mata lembut dan dalam. "Gimana kabarnya, cucu soleha Umi?" Alina menjawab cepat. "Sudah sehat, Umi." "Alhamdulillah, sayang," sahut Azarin menegur dengan lembut. Alina menoleh sejenak, lalu menatap sang nenek. "Ya, alhamdulillah, Nek. Udah mendingan. Tapi, Bunda kayaknya sedih." Kalimat itu membuat Herlina mengerutkan alisnya, sebelum pandangannya beralih pada Azarin yang hanya menunduk tenang. Tak ada kata-kata. Namun sorot mata Azarin sudah menjelaskan banyak hal. Matanya terlihat letih, seolah menyimpan beban berat yang belum bisa dibagi pada siapapun. Herlina paham. Seorang ibu selalu tahu, bahkan dari diamnya seorang anak. Maka dia tak bertanya. "Masuk, yuk. Sebentar lagi malam, makin dingin," ujarnya lembut. Alina langsung menggandeng tangan uminya, sementara Azarin menyusul dari belakang. Udara rumah yang hangat menyambut mereka, dengan aroma teh manis dan lantai bersih yang baru dipel. Di sudut ruang tamu, foto keluarga tergantung rapi, termasuk satu foto tua almarhum Abah, duduk bersama kedua putrinya. Sesampainya di dalam, Herlina menarik Azarin untuk duduk di sofa. "Nak, kalau memang ada beban di hatimu, keluarkanlah, jangan dipendam sendiri, gak baik buat kamu, dan anak-anak kamu," ucapnya lembut, "bahkan Alina tahu kamu sedang sedih." Azarin menatap ibunya. Tangannya bergerak meraih jemari sang ibu. Lalu mengangguk perlahan, dan untuk pertama kalinya hari itu, dia menghela napas panjang, seolah baru menemukan tempat paling aman untuk bernaung. Sementara itu, Herlina duduk di hadapannya, menunggu dalam diam, memberi ruang. Tak ada desakan, tak. 51. Ada tanya. Hanya tatapan lembut seorang ibu yang siap mendengar kapanpun anaknya siap bicara. Dan akhirnya, Azarin membuka suara. Lirih, hampir seperti bisikan yang tak ingin terdengar jelas oleh siapapun, selain ibunya. "Umi, Mas Din menelepon tadi. Dia bilang masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tapi entah kenapa, setiap katanya terasa berat. Nada bicaranya, kalimat-kalimatnya, seperti sedang memohon maaf untuk kesalahan yang belum dilakukan." Suaranya tercekat. Dia menunduk, menahan sesak yang mendesak di dadanya. "Dan tadi dia juga bilang akan mencintaiku seumur hidupnya, memintaku tetap di sisinya meski suatu saat dia melangkah salah." Kalimatnya manis, tapi kenapa hatiku justru cemas banget. Herlina tersenyum pelan. Matanya melirik sekilas ke arah Alina, memastikan cucunya masih larut dalam dunianya sendiri. Setelah itu, dia menatap Azarin dalam-dalam. Lalu dengan suara lembut, dan kasih sayang, dia mulai berbicara. "Perasaan perempuan, kadang lebih tajam dari logika. Firasat kita bukan tak berdasar, tapi bukan juga untuk membuat kita gelisah." Dia menggenggam tangan Azarin pelan. "Kadang, hidup akan menggiringmu ke fase-fase penuh tanda tanya. Tapi ketahuilah, Nak, cinta yang besar tak selalu datang dalam bentuk jawaban yang manis. Ada kalanya cinta diuji dengan keraguan, dijungkir balikkan oleh takdir, hanya untuk melihat, apakah hati kita masih bertahan." Azarin menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Herlina melanjutkan. "Jangan buru-buru menuduh hatimu sendiri, atau hatinya. Tenanglah dulu, dan percaya, bahwa jika memang ada yang disembunyikan, kebenaran selalu punya cara pulang. Allah tidak akan membiarkan perempuan sekuat kamu berdiri tanpa jawaban." Kemudian, Herlina tersenyum samar. "Dan Umi percaya, Din mencintaimu. Tapi jika suatu saat kamu terluka,
maka ingat, kamu bukan perempuan yang akan hancur. Kamu perempuan yang akan bangkit. Karena kamu adalah ibu dari Alina. Dan sekarang, calon ibu dari dua malaikat kecil lainnya. Kalimat itu membuat Azarin pecah. Air matanya luruh perlahan, tanpa suara. Dia tak berbicara, hanya meremas lembut tangan sang ibu, tempat teraman yang bisa dituju oleh perempuan manapun saat hatinya limbung. Tapi aku takut, Umi. Ucap Azarin lagi, suara lirih yang patah. Herlina tersenyum lembut. Rasa takut itu bukan tanda kamu lemah, nak. Justru itu bukti kamu sedang berjuang. Seorang istri yang merasa takut kehilangan berarti dia mencintai dengan sungguh-sungguh. Dia menarik napas perlahan, lalu menatap putrinya dengan sorot hangat. Ketika Allah menitipkan ujian pada kita, itu bukan karena dia ingin melihat kita jatuh. Tapi karena dia tahu kita sanggup melewatinya, bahkan ketika kita sendiri merasa tidak sanggup. Azarin hanya terisak dalam diam. Tak ada yang lebih kuat dari doa istri yang setia dan sabar. Jika hatimu sedang goyah, kuatkan imanmu. Jika cintamu sedang diuji, jangan lupakan bahwa Allah lah pemilik setiap hati. Dan jika suamimu menyimpan sesuatu, percayalah, kebenaran itu seperti fajar, tidak bisa terus disembunyikan oleh malam. Herlina memeluk Azarin, mengusap punggung dengan penuh kasih. Boleh takut, nak, tapi jangan menyerah. Jangan benci takdirmu. Doakan yang terbaik, dan siapkan hatimu untuk apapun jawaban dari langit. Karena hidup bukan tentang siapa yang terus mencintai kita, tapi tentang bagaimana kita tetap berpegang pada cintanya, saat semua hal terasa tak pasti. 52. Azarin menangis lagi, kali ini lebih tenang. Dalam pelukan ibunya, dia merasa hangat, meski dunia sedang mengguncang hatinya. Hari demi hari berganti, dan 2 pekan telah lewat sejak kepergian Din ke Mesir. Waktu terasa lambat bagi Azarin, setiap detiknya seolah berdenyut dalam ruang sunyi yang sama. Namun tak sekalipun dia mengeluh. Dia tetap menunggu dengan sabar, dengan hati yang penuh rindu, meski dadanya tak benar-benar tenang. Din tak pernah benar-benar hilang. Dia selalu memberi kabar, walau sekadar pesan singkat atau telepon sebentar di sela-sela waktu. Dan dalam setiap pesan itu, selalu ada nada lelah yang disembunyikan di balik kalimat. Maaf, sayang. Urusanku belum selesai. Davian masih sakit, dan aku tak bisa tinggal pergi begitu saja. Azarin tak banyak bertanya. Dia tahu Din sepertinya sedang menutupi hal yang besar, tetapi dia memilih untuk percaya. Selama 2 minggu itu pula, Azarin menjaga segalanya sendiri. Kehamilan kembar yang mulai terasa berat, Alina yang semakin aktif dan banyak tanya, serta pikirannya sendiri yang sering berkelindaran pada kekhawatiran dan kemungkinan-kemungkinan yang tak bisa dia pastikan. Namun dia tetap teguh. Karena satu hal yang membuatnya bertahan adalah kepastian, Din tidak diam. Dia tidak menghilang. Dan itu cukup, setidaknya untuk saat ini. Setiap malam, Azarin berdoa dalam sunyi, menatap langit-langit kamar sambil membelai perutnya yang perlahan membesar. Mas, pulanglah dengan selamat. Aku dan anak-anak menunggumu. Di tengah lamunannya yang belum juga luruh, Azarin kembali tersentak oleh suara kecil yang nyaring memanggil. Bunda! Seru Alina, berlari kecil sambil menggenggam sesuatu di tangannya. Azarin segera menoleh, tersenyum lembut meski hatinya masih penuh badai yang belum juga reda. Dia menyambut anaknya dengan tangan terbuka. Kenapa, anak bunda? Tanyanya dengan suara serupa belayan. Alina menyodorkan sebuah amplop putih, sedikit lecek di pinggirannya. Ini tadi dikasih sama Pak Satpam, ucapnya polos. Azarin menerima undangan itu dan mengusap kepala Alina lembut. Terima kasih, sayang. Sekilas dia menatap undangan tersebut. Amplopnya putih polos. Tak ada nama kedua mempelai di bagian depan.
Hanya ada satu nama tertulis rapi dengan tinta emas, Azarin Nafisa. Alis Azarin berkerut tipis. Aneh. Bukan nama Din dan juga tak tertera nama si pengirim. Namun dia mencoba menenangkan hatinya. Mungkin ini undangan dari teman sekolah atau rekan lama yang tidak tahu dirinya sudah menikah. Dia menahan prasangka, mencoba tak menumbuhkan asumsi yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Pelan-pelan, dia membuka undangan tersebut. Hal pertama yang terbaca adalah tanggal dan tempat. Sabtu, tanggal 23 Oktober tahun 2025. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Villa Cempaka 7, Puncak, Bogor. Azarin kembali mengerutkan dahi. Tempatnya cukup jauh, dan undangan ini datang tanpa kejelasan. Dia menarik napas panjang. Tak tertarik melihat lebih jauh. Karena malam sudah beranjak, dia pun mengajak Alina untuk tidur. Namun belum sempat dia mematikan lampu, suara lembut itu kembali menyela. 53. Bunda. Itu tadi undangan ulang tahun, iya. Kayak punya teman Alina, si Fiona. Tanya Alina polos, sambil duduk bersila di kasur dengan boneka kelinci di pangkuannya. Azarin tertawa kecil, menepuk hidung anaknya pelan. Bukan, sayang. Itu undangan pernikahan. Tapi jauh banget, di puncak Bogor sana. Mata Alina langsung membulat berbinar. Wah, yang benar, Bunda. Alina mau ikut. Mau ikut dong, Bunda. Azarin sempat ragu, menatap mata anaknya yang penuh harap. Sayang, itu jauh banget loh. Kita harus naik mobil lama, bisa capek. Gak apa-apa. Potong Alina cepat, penuh semangat. Sekalian jalan-jalan. Kita udah lama banget gak jalan-jalan, Bunda. Ayolah. Ya, sekali ini aja. Azarin terkekeh lemah. Sejenak, hatinya seperti digenggam oleh senyuman kecil anak perempuannya. Dia menyandarkan punggung pada bantal, lalu mengangguk pelan. Baiklah, Bunda ikutin mau Alina. Tapi sekarang tidur dulu, ya. Yayai. Seru Alina, sebelum akhirnya merebahkan tubuh mungilnya, menggenggam tangan Azarin erat. Erat. Sementara Azarin hanya bisa menatap langit-langit, menyimpan ribuan pertanyaan dalam diamnya. Kenapa undangan ini begitu aneh? Siapa yang mengundangku tanpa nama? Dan, kenapa hatiku berdebar tak karuan sejak tadi? Pagi itu mentari belum sepenuhnya meninggi, tetapi rumah sudah dipenuhi hiruk-pikuk persiapan. Alina tak berhenti berlari kecil ke sana kemari, melompat di lantai, sesekali menyanyi-nyanyi sendiri, ekspresi wajahnya penuh semangat dan tawa yang tulus. Bunda, ayo cepat dong. Kita kan mau jalan-jalan ke puncak. Serunya riang sambil berputar di depan kaca mengenakan gamis pastel senada dengan bundanya. Azarin yang merapikan cadarnya, hanya tersenyum tipis. Matanya berkali-kali melirik ponsel di meja. Dia baru saja mencoba menelepon Din untuk meminta izin, setidaknya memberitahu bahwa dirinya akan pergi ke Bogor. Namun yang terdengar hanyalah jawaban operator, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif pound sterling. Dia menahan napas, sejenak menggenggam ponsel itu erat. Ada sesuatu yang menggelitik batinnya. Namun kemudian dia menatap putrinya yang tertawa di hadapan kaca, dan memilih diam. Tak mungkin membatalkan hari ini hanya karena panggilan tak terjawab, batinnya mencoba menenangkan diri. Tak lama, Mbak Santi, pengasuh Alina muncul dari dapur membawa termos dan beberapa bekal kecil untuk perjalanan. Sudah siap, Bu Azarin? Tanyanya ramah. Azarin mengangguk sambil membenarkan cadar pastel yang dia kenakan, warnanya senada dengan gamis longgar yang anggun membalut tubuhnya. Bismillah, kita berangkat sekarang saja, Mbak. Jarak dari Sukabumi ke puncak cukup jauh, belum lagi kalau macet. Iya, Bu. Alina sudah semangat dari tadi pagi, loh,
timpal Mbak Santi sambil menuntun Alina ke mobil. Alina bersorak kecil sambil menggenggam boneka kelincinya. "Ayo Bunda, kita mau lihat pengantin." Azarin melangkah menyusul dengan langkah hati-hati. Perutnya yang membuncit menandakan kehadiran sepasang bayi yang tumbuh dalam rahimnya. Meski baru memasuki bulan keempat, kehamilan kembar ini membuatnya sering cepat lelah. Namun pagi ini, dia memaksakan senyuman, menyembunyikan semua kecamuk di dalam dada. 54. Sebelum naik ke dalam mobil, dia sempat menoleh sekali lagi ke layar ponselnya. Tetap tidak aktif. "Mas, sebenarnya kamu di mana?" pikirnya dalam diam. Namun pertanyaan itu dia kubur dalam diam, lalu menarik napas panjang. Dia tak ingin mengusik semangat Alina. Dia hanya ingin perjalanan ini tetap tenang, meski firasat dalam hatinya terus berbisik, ada yang akan berubah hari ini. Kek. Di bawah langit yang mulai mendung, jalanan menuju puncak terasa panjang dan meliuk. Mobil yang membawa Azarin, Alina, dan Mbak Santi melaju menembus udara dingin yang mulai menusuk tulang. Sepanjang perjalanan, Azarin lebih banyak diam, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong, seolah menyusuri pikirannya yang tak bertepi. "Bu, ini acara nikahan teman ibu atau relasi kerja Pak Din, iya?" tanya Mbak Santi hati-hati, memecah keheningan yang menggantung. Azarin tersentak ringan dari lamunannya. Dia menoleh dan tersenyum tipis, tetapi sorot matanya tetap mengambang. "Entahlah, Mbak. Aku lupa lihat nama mempelainya tadi malam." "Oh," sahut Mbak Santi pelan, tak bertanya lebih lanjut. Dia bisa merasakan suasana hati tuannya yang tak biasa. Setelah beberapa jam perjalanan dan berhenti sejenak di SPBU untuk keperluan Alina, mereka akhirnya sampai di lokasi acara. Sebuah gedung berarsitektur semi-klasik berdiri megah di tengah rindangnya pepohonan puncak. Area parkir sudah penuh dengan mobil tamu undangan. Azarin turun perlahan, menahan perutnya yang terasa makin berat. Alina melompat girang, menggenggam tangan Mbak Santi yang menuntunnya ke pintu masuk. Namun begitu melangkah masuk ke area resepsi, Azarin merasa jantungnya mulai berdebar. Suasana gedung yang mewah dengan dominasi warna putih bersih seolah menelanjangi dirinya. Dress kode putih. Sementara dia mengenakan gamis pastel lembut, berbeda sendiri. Orang-orang mulai menoleh ke arahnya. Pandangan asing menyapu tubuhnya, membuatnya mengeratkan kerudung dan menunduk dalam. Kenapa semua wajah di sini asing? Tak ada satupun yang aku kenal. Pikirnya. Apa aku salah datang acara? Tapi ini alamatnya. Ini undangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menetralisir kecanggungan yang menyergap. Alina masih tampak ceria, tak menyadari badai kecil yang mulai berputar di dada ibunya. Tak lama, seorang wanita bergaun formal putih dan mengenakan ID card panitia menghampiri mereka. Wajahnya sopan namun sedikit kaku. "Ibu Azarin Nafisa, iya?" tanyanya ramah. Azarin mengangguk pelan. "Iya, saya. Silakan ikut saya, Bu. Tempat duduk ibu sudah kami siapkan." "Terima kasih," ucap Azarin dengan nada pelan. Mereka berjalan melintasi tengah ruangan. Setiap langkah terasa berat. Ada getar di dalam dada Azarin yang dia sendiri tak bisa pahami. Kenapa semua ini terasa begitu ganjil? Sampai akhirnya wanita itu berhenti di sebuah meja bundar berlabel nama, Azarin Nafisa. Azarin menelan ludah. Perlahan dia duduk, mencoba tenang, meski pandangannya terus mengitari sekeliling. Posisi mejanya berada cukup dekat dengan panggung akad, dan dia bisa melihat dengan jelas sang penghulu yang duduk tenang menunggu kedatangan calon pengantin. Dia menunduk. Tangan di pangkuannya saling menggenggam erat. Sesuatu mengganjal kuat dalam hatinya. 55. Namun dia menepis. Mungkin ini hanya perasaan tak nyaman karena tak mengenal siapapun di sini.
Tiba-tiba suara kecil menyentuh telinganya. "Bunda, Alina mau buah sama es krim." Azarin menoleh pada Alina yang berdiri di sisi kursinya, lalu tersenyum lembut. "Bunda ambilin, ya." "Bu, saya saja yang ambil," tawar Mbak Santi, sedikit sungkan. Namun Azarin menenggeleng halus. "Biar aku saja, Mbak. Jaga Alina di sini."